Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Mukarmatus Saida dengan NIM 2021-01051, kelas Fisika 2 semester 2 dengan mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi kandung kemih atau yang sering disebut sebagai vesika urinaria. Selanjutnya saya akan sedikit memaparkan tentang infeksi saluran kemih atau sistitis pada organ kandung kemih. Baik, simak materi saya sebagai berikut. Secara umum, organ sistem perkemihan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Untuk bagian atas terdiri dari dua ginjal dan dua ureter, sedangkan pada bagian bawah terdiri dari kandung kemih dan ureter. Sistem perkemihan punya dua ginjal untuk menjaga fungsi ekskresi. Organ ini memproduksi urin yang berisikan air, ion, dan senyawa solut yang kecil. Urin meninggalkan kedua ginjal dan melewati sepasang ureter menuju dan ditampung sementara pada kandung kemih. Selanjutnya terjadi proses ekskresi urin yang dinamakan miksi. Terjadi ketika adanya kontraksi dari otot-otot kandung kemih menekan urin untuk keluar melewati ureter dan keluar dari tubuh. Pada pembahasan saya kali ini berfokus pada anatomi dan fisiologi kandung kemih. Sebelumnya, apa sih kandung kemih itu? Kandung kemih adalah organ yang berongga yang terdiri atas tiga lapis otot destruktor yang saling beranyaman dan sangat kuat. Dinding kandung kemih terdapat dua bagian besar, yakni ruangan yang berdinding otot polos yang terdiri dari badan atau korpus yang merupakan bagian utama di mana urin berkumpul, dan leher atau kolum yang merupakan lanjutan dari badan yang berbentuk corong. Kandung kemih berfungsi menampung urin dari ureter dan kemudian mengeluarkannya melalui uretra dalam mekanisme miksi atau berkemih. Kandung kemih mempunyai kapasitas maksimal dalam menampung urin, di mana kurang lebih 400-50 ml pada orang dewasa. Kandung kemih pada saat kosong terletak di belakang sintesis pubis dan saat penuh berada di atas sintesis sehingga dapat dipalpasi dan diperkusi. Berikut penjelasan singkat tentang otot yang bekerja pada kandung kemih. Yang pertama adalah otot destrusor, merupakan otot yang akan berkontraksi saat sistem saraf kemih sudah memberikan tanda bahwa urin sudah penuh dan harus segera dikeluarkan. Yang kedua adalah sphincter urethra internal, adalah otot berbentuk katup yang akan terbuka ketika hendak berkemih atau buang air kecil. Pada pria, otot sphincter ini juga berfungsi pada saat ejakulasi. Yang ketiga adalah sphincter urethra eksternal, adalah otot yang juga berupa katup. Baik pria maupun wanita memiliki struktur otot sphincter eksternal yang sama, tapi pada pria mekanisme lebih kompleks. Kandung kemih atau nama lainnya adalah vesika urinaria, terdiri dari 6 bagian. Di antaranya adalah yang pertama, trigon atau yang sering disebut sebagai trigonum vesikalis. Trigon adalah area dengan bentuk menyerupai segitiga yang letaknya di antara kandung kemih dan saluran kemih atau uretra. Trigon yang terbentuk dari ureter kanan, ureter kiri, dan lubang uretra internal ini menjadi bagian dari kandung kemih internal. Dari ginjal, urin akan dikirim oleh dua ureter menuju trigon untuk kemudian disimak. Yang kedua adalah apex, bagian atas kandung kemih yang puncaknya mengarah ke depan arah dinding perut. Apex ini sendiri merupakan bagian letaknya dekat dengan sifisis kemaluan yang terhubung langsung dengan umbilikus melalui ligamen pusat. Yang ketiga adalah fundus, merupakan bagian dasar kandung kemih. Bagian ini akan naik dan mengembang jika kandung kemih terisi urin. Yang keempat adalah tubuh, bagian utama yang letaknya di antara puncak dan fundus. Yang kelima adalah leher, bagian sempit yang menghubungkan organ ke uretra. Yang terakhir adalah bagian yang terbawah yang sering disebut sebagai basis. Vesika urinaria mempunyai beberapa permukaan, yaitu superior surface, 2 permukaan infralateral, dan 1 permukaan posterior. Apex vesika urinaria atau ujung anterior mengarah ke ujung superior pubis simplicis. Fundus vesika urinaria berseberangan dengan apex, dibentuk oleh dinding posterior yang konveks. Body of the bladder adalah bagian antara apex dan fundus. Struktur kandung kemih tergolong sangat fleksibel karena terdiri dari otot polos. Kita otot polos membentuk otot destrusor, yaitu otot utama kandung kemih. Otot destrusor bekerja sama dengan sphincter urin, sehingga berfungsi untuk menahan atau mendorong urin keluar dari kandung kemih. Vesika urinaria merupakan cabang dari superior dan inferior vesical artery yang merupakan cabang dari internal iliac artery. Superior vesical arteries mensuplai bagian anterosuperior bladder. Pada pria, fundus dan kolum vesika urinaria disuplai oleh inferior vesical arteries. Pada wanita, inferior vesical arteries digantikan oleh vaginal arteries yang memiliki cabang kecil di bagian posterior bladder. Fungsi kandung kemih yaitu sebagai tempat penyimpanan urin sebelum meninggalkan tubuh dan untuk mendorong urin keluar dari tubuh dibantu dengan uretra.
saluran kemih bagian bawah diyakini turut meningkatkan insidensi bakteriuria pada wanita. Uretra yang pendek dengan panjang sekitar 2 cm atau 3/4 inch pada anak perempuan dan 4 cm atau 1,5 inch pada wanita dewasa memberikan kemudahan jalan masuk untuk infeksi organisme. Di samping itu, penutupan uretra pada akhir nutrisi dapat mengembalikan bakteri pengontaminasi ke dalam kandung kemih. Uretra laki-laki yang panjang sampai sepanjang 20 cm atau 8 inch pada dewasa dan sifat antibakteri yang dimiliki oleh sekret prostat akan menghambat masuk serta tumbuhnya kuman-kuman patogen. Dari gambar kandung kemih dengan CCTV atas dapat dilihat bahwa dalam vesika urinaria terdapat bakteri yaitu bakteri Escherichia coli. Bakteri ini yang paling sering menjadi penyebab penyakit sistitis. Pada gambar yang paling kiri ini menunjukkan bakteri berasal dari rektum yang ditemukan di kandung kemih dan uretra. Kemudian kandung kemih mengeluarkan urin beserta bakterinya. Pada kondisi tersebut kandung kemih dan uretra tidak akan bakteri, tetapi ada beberapa proses bakteri Escherichia coli untuk menginfeksi kandung kemih. Salah satunya itu pada saat orang selesai berkemih menyeka dari belakang ke depan. Nah, dari situ bakteri yang berasal dari anus akan naik menuju uretra kembali ke kandung kemih sehingga dapat memberi peluang bakteri untuk berkolonisasi menuju buli-buli. Kemudian bakteri membuat multiplikasi dan menempelan pada kandung kemih. Sekian penjelasan dari saya tentang anatomi dan fisiologi kandung kemih. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.